Halo, apa kabar kalian semua Sobat Lovebirdku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Kali ini aku punya cerita yang sangat menginspirasi, seperti cerita-cerita cinta lainnya. Siapa yang gak kenal Dimas Seto dan Dhini Aminarti? Mereka merupakan salah satu pasangan selebriti yang tidak pernah diterpa kabar miring. Bahkan keduanya juga semakin jarang muncul di layar kaca. Meski demikian, perjalanan cinta Dimas Seto dan Dhini Aminarti memang melekat di hati para penggemarnya. Sejak menikah di tahun 2009 hingga saat ini mereka masih tetap tampil mesra. Hal ini terlihat dari setiap postingan pasangan tersebut di Instagram yang menunjukkan bahwa keluarga kecilnya sangat-sangat harmonis. Meskipun tengah-tengah rumah tangga mereka yang belum dikaruniai momongan. Namun, kedua selebriti ini tidak pernah lelah berjuang. Ya, background dunia entertainment yang sama-sama tenar pada masanya, Dhini Aminarti cantik dan Dimas Seto ganteng. Ini adalah gambaran sweet couple yang sakinah dan langgeng ya, Lovebirdku. Background yang bagi banyak orang sangat tidak mungkin, tapi membuka mata dunia perfilman dan pesinetronan di Indonesia bahwa gak selalu dunia selebritis itu negatif dan kelam. Pasangan ini memang sangat sweet dan mesra. Berasal dari keluarga broken home, Dhini Aminarti dan Dimas Seto lebih menghargai pernikahan. Pengalaman hidup dijadikan pelajaran. Apa yang dialami oleh kedua orang tuanya yang berpisah membuat Dhini jadi lebih menghargai pernikahannya dengan Dimas, begitupun sebaliknya. Ya, sejak awal membina hubungan serius, Dhini dan Dimas sudah saling bertukar pikiran. Double D, pasangan yang menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2009 silam, ini banyak mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu untuk sama-sama melangkah menjadi lebih baik ke depannya. Kehidupan Dimas kecil kala itu, orang tuanya sudah berpisah di umur 2 tahun. Ya, sang ayah yang menikah lagi pada saat Dimas berumur 4 tahun yang menerapkan pola didik dengan ibu sambung. Dimas kecil sudah dididik mandiri sejak kelas 3 SD, bahkan dia dengan kakaknya naik kereta untuk pergi ke sekolah. Tahu nggak sih, dia bercerita di podcastnya Daniel Mananta. Tahu nggak, ini aku naik kereta batubara yang baknya biru tujuan Cilegon. Tapi justru pengalaman hidup membuat Dimas dewasa dan tahu bagaimana menghadapi kehidupan rumah tangga pada akhirnya. Dimas kecil melalui hidupnya yang sangat berat. Dari sisi ekonomi, buat dia terjun ke entertainment. Bahkan Dimas ini dulunya malah lebih tertarik menjadi seorang pilot pesawat tempur karena terinspirasi dari film Top Gun. Tapi justru di dunia entertainment yang gak sengaja diikuti dia karena nganter seseorang, tahu-tahu ada yang nawarin ke pemilihan remaja. Dan pada saat itu Dimas yang malah tanpa persiapan, gak punya jas. Bahkan pada saat itu dia ikut dengan celana yang kebesaran, malah jadi juara 1 di acara pemilihan Top Beken Guest, majalah remaja yang saat itu sangat terkenal. So, Dhini Aminarti kecil juga lahir dari kehidupan broken home. Dari kecil Dhini juga manja, tapi sejak perpisahan orang tuanya bikin Dhini makin mandiri. Figur papa yang sangat dekat walau tinggal sama mamanya karena perempuan satu-satunya. Dhini mengaku bahwa sejak kecil sang ibu bahkan tidak pernah menjelekkan sosok ayahandanya. Hal itulah yang membuat wanita 40 tahun ini tetap memandang sang ayah sebagai orang tua yang harus dihargai.
Ya, jadi mama selalu bilang sama aku dari kecil, sejahat-jahatnya papa kalian, sekalipun misal ayah kalian itu adalah seorang pembunuh, ya itu tetaplah papa kamu. Jadi harus dihargai, dihormati, dan selayaknya orang tua bagaimanapun kita ini darah dagingnya harus benar-benar dihormati karena tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan anak. Saat memutuskan untuk terjun di dunia entertainment, sang ayah agak tidak setuju. Tapi Dini membuktikan komitmennya dengan selesai kuliah jurusan psikologi yang katanya orang susah, tapi dia bisa sukses lulus dan juga sukses di dunia entertainment. Bagaimana dengan Dimas Seto Wardana? Mas Seto dikenal merupakan aktor tanah air yang namanya mulai berkibar pada era 90-an saat dia menjadi pemenang di pemilihan Top Guest majalah Aneka di tahun 1998. Kemenangan tersebut mengantarkan dia menjadi selebritis yang membintangi sejumlah produk iklan. Ya, setiap orang mempunyai masa kelamnya masing-masing, tidak terkecuali suami Dini Aminarti ini. Ketika itu, kehidupannya penuh dengan kekosongan dan kegelapan, serta hanya fokus dalam hal duniawi aja. Pada tahun 2004, akhirnya Dimas memutuskan untuk hijrah. Hijrahnya Dimas memang lebih cepat daripada Dini. Terhitung masa 7 tahun sebelum pernikahan. Setelah mengalami proses yang panjang dalam berhijrah, kini dia merasa beruntung karena sang istri mendukung penuh kegiatannya serta mengikuti kajian-kajian Islam, juga bersilaturahmi dengan para sahabat seperjuangan hijrah. Awal perjuangan hijrah, mereka memiliki sedikit rasa takut kehilangan sesuatu yang telah dibangun sejak lama. Contohnya dalam hal pekerjaan ya, pasangan ini sepakat untuk lebih memilah-milah kontrak kerja yang sesuai dengan komitmen yang telah mereka pilih. Ya, bagi mereka rezeki sudah diatur oleh Sang Maha Pemberi, sehingga ketakutan yang ada mulai memudar dengan sendirinya. Bahkan terkadang selalu ada kejutan-kejutan kecil yang diberikan oleh Sang Maha Kuasa pada hambanya. Allah berfirman dalam surat An-Nur 55 yang berbunyi, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan bajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi dan benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Itulah janji Allah kepada setiap hambanya, maka selayaknya manusia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi larangannya. Pasangan suami istri ini mengajarkan bahwa rezeki yang Allah berikan tidak akan pernah tertukar dan berkurang, justru akan terus bertambah jika Dia menghendakinya. Ya, menurut Dini, salah satu kunci pernikahan langgengnya dengan Dimas adalah komunikasi yang baik. Terus, yang paling penting juga di saat kita punya masalah berdua, selalu berusaha untuk menjaga masalah itu hanya untuk kita berdua. Kita berusaha jangan sampai kita saling mengumbar masalah bahkan ke sosial media. Kita cerita ke orang yang salah bisa jadi bukannya menyelesaikan masalah, malah jadi masalah lagi. Ya, kadang-kadang ya sobat lovebirdku, banyak banget nih kaum milenial Gen Z ya suka
curhat-curhat di sosial media, mencoba playing victim atau apapun, please ya, be wise, berbijak menggunakan sosial media. Jadi ini tips penting dalam rumah tangga Dimas dan Dini. Walaupun pasangan ini sangat romantis dan selalu menjadi couple goals, pasangan ini belum memiliki momongan. Mereka memilih mengasuh 46 anak. Keduanya menjadi orang tua asuh bagi anak-anak pondok pesantren yang selama ini dikelola mereka berdua. Anak-anak asuh Dimas dan Dini ini berusia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun. Semuanya berjenis kelamin laki-laki, tidak ada perempuan sama sekali. Maka itu kita ingin menjadikan mereka orang-orang yang bermanfaat. Ya, Dimas Seto Wardana yang kita kenal dengan nama Dimas Seto lahir tanggal 23 Juli 1979 adalah pemeran dan model Indonesia yang keturunan Minangkabau. Sedangkan Dini Aminarti Maulana yang dikenal Dini Aminarti lahir 29 Mei 1983. Banyak banget nih netizen-netizen yang mengidolakan pasangan Dimas Seto dan Dini yang tetap hangat walaupun sudah lama menikah. Mereka kerap menyebut sebagai couple goals. Dini Aminarti dalam unggahan di akun media sosial miliknya, dia juga memberikan rumus-rumus dalam kehidupan agar mendapatkan keberkahan. Kalau kita saling menjaga satu sama lain dan selalu belajar, juga selalu berusaha dekat dengan Allah, insya Allah kehidupan kita akan selalu dipenuhi dengan keberkahan. Kepada Yang Maha Kuasa, Dini Aminarti juga mengucap doa supaya dirinya dan suaminya selalu mendapatkan penjagaan darinya. Kita sama-sama berdoa yuk, lovebirdku. Amin ya robbal alamin. Ya, keduanya dikenal sebagai selebriti yang sangat minim pemberitaan yang tidak sedap. Meskipun belum dikaruniai momongan, pasangan ini selalu punya cara tersendiri untuk menunjukkan kasih sayangnya satu sama lain. Meskipun tidak kunjung diberi momongan, namun diakui selalu ada cara ikhtiar yang baik. So, gimana lovebirdku semua? Cerita cinta pasangan selebriti Sakinah kali ini menginspirasikan? Ya, sejauh ini keduanya mulai berdamai dengan keadaan. Saat ada yang selalu bertanya tentang kapan ya punya momongan, kapan ya punya momongan, meski diakui awalnya sempat bingung saat kerap diberi pertanyaan. Ya, kadang-kadang suka bingung sih ya sama para netizen, nanyanya tuh ke kita kapan punya momongan, sedangkan itu kan takdir dari Allah ya. Jadi berkaca pada kondisi saat ini, baik Dini dan Dimas selalu berusaha memberi semangat kepada orang lain untuk tidak menyerah dalam usaha mendapatkan keturunan. Percaya bahwa semangat adalah tugas utama setiap pasangan ini untuk mendapatkan keturunan. Kebayang gak sih pasangan suami istri ini juga lagi nunggu soal momongan, tapi mereka berdua tetap memberi semangat untuk pasangan-pasangan di luar lainnya yang juga mengharapkan momongan. So, mereka tetap berjuang dan berikhtiar, bahkan memberi semangat. Mereka di akun Instagramnya selalu memberikan kata-kata, jangan menyerah ya ayah bunda, mungkin bukan sekarang waktunya, mungkin saja esok, atau mungkin di lain waktu yang tepat. Tugas kita tetap bersemangat dan terus berikhtiar. Ya, cinta tidak mengenal kata menyerah. Perjalanan yang kamu tempuh bersama Allah akan dipenuhi dengan harapan yang tiada akhir. Sementara perjalananmu tanpa Allah akan berakhir tanpa harapan. Cinta yang sempurna berasal dari dua orang yang tidak sempurna, dan mereka tidak saling menyerah untuk
memperjuangkan satu sama lain. Oke, Lovebirdku, sampai di sini dulu cerita cintaku kali ini. Nantikan kisah-kisah cinta yang menginspirasi bersama aku Jasmine. Bantu aku ya mencapai 1000 subscriber pertamaku. Please jangan lupa subscribe, like, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita cinta indah yang menginspirasi. So, jangan lupa tetap semangat, tetap berikhtiar, dan tebarkan senyum kepada sesama. Aku Jasmine, bye-bye.